Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Pengantar Komputer dan Software 2 di sini akan menjelaskan tentang program yang berjudul Perhitungan Gaji Karyawan Perkeretapian. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Faras Padilla dengan NIM 121460057 dari Prodi Teknik Perkeretapian. Perkenalkan, nama saya Al-Hudawsi Rizky Purnomo dengan NIM 121460054 dari Program Studi Teknik Perkeretaapian. Perkenalkan, nama saya Sandika Pertama Putra dengan NIM 1212192 dari Prodi Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Gildar Lemberjati dengan NIM 121460042 dari Prodi Teknik Perkeretaapian. Selanjutnya tentang video penjelasan program yang akan dijelaskan oleh Saudara Gilar Damarjati. Baik, terima kasih. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 5 dari mata kuliah PKS 2. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari program yang telah kami buat untuk tugas besar, yaitu program perhitungan gaji karyawan perusahaan kereta api. Baik, langsung saja. Yang pertama di sini ada header. Header itu sebagai perintah atau deklarasi agar semua data-datanya itu terbaca seperti code, chain, dan inline. Di sini kami menggunakan header include IOStream. Lalu di sini ada using namespace, di mana using namespace dan header ini include IOStream, salah satu header yang kami pakai ini harus ada, karena jika tidak ada maka program tidak akan berjalan. Selanjutnya ada integer main, di mana di sini fungsinya untuk mengintegerkan semua program-program yang ada di bawahnya. Di sini ada string nama. Kita menggunakan array di sini yang jumlahnya ada 100 nanti, maksimal 100. Lalu ada integer jum atau jumlah, integer posisi, di mana posisi di sini yang dimaksud adalah posisi kerjanya. Ada J kerja atau jam kerja, lalu ada J lembur atau jam lembur, lalu integer gapok atau gaji pokok, G lembur atau gaji lembur, tun underscore pengabdian atau tunjangan pengabdian, lalu ada pajak gapok atau pajak gaji pokok, ada pajak lembur, tot pajak atau total pajak, gaji bersih, lalu ada char atau karakter ulang untuk nanti agar dapat mengulang program ini dari awal kembali. Selanjutnya ada perulangan do. Kami menggunakan while, di mana kita tahu bahwa perulangan do ini akan memproses datanya terlebih dahulu baru melakukan pengecekan terhadap kondisinya apakah sesuai atau tidak. Lalu di sini ada code inline. Di sini code inline ini berfungsi untuk sebagai spasi. Jadi nanti barisnya itu baris kosong. Lalu ada code selamat datang di program perhitungan gaji inline. Di sini berarti nanti outputnya sama seperti ini, selamat datang di program perhitungan gaji, lalu juga karyawan perusahaan kereta api. Lalu di sini juga ada code inline lagi. Ada peraturan-peraturan yang akan kami jelaskan untuk menjalankan program ini. Di line 18 ini ada berikut ini daftar posisi kerja karyawan perusahaan kereta api. Nah, dari 19 sampai 27 ini adalah posisi-posisi yang bisa dimasukkan atau posisi-posisi pada program perhitungan gaji karyawan kereta api ini. Yang pertama ada masinis, kedua kondektur, ketiga PPKA, sampai dengan ke-9 ini ada posuska. Nah, jadi nanti outputnya akan berurutan seperti atasnya ini, lalu 1, bawahnya 2, 3, terus dan seterusnya sampai 9. Lalu di line 28 ini ada code inline sama juga 29 juga. Jadi nanti ada 2 baris kosong. Lalu di line 30 di sini ada note. Nah, ini yang harus kita perhatikan ketika menjalankan program nanti.
Yang pertama ada masukkan posisi kerja karyawan sesuai nomor urut di atas. Nah, maka nanti yang harus kita inputkan adalah angka-angka ini dari 1 sampai 9, tergantung posisi karyawan tersebut. Lalu not yang kedua, bila jam kerja melebihi 140 jam, maka masuk ke dalam jam kerja lembur. Jadi jika seseorang itu atau karyawan itu jam kerjanya melebihi 140, maka dihitung jam lembur. Misalkan 145, maka dia lembur sebanyak 5 jam. Lalu di line 32 di sini atau not yang ketiga, pajak gaji sebesar 0,05% dari gaji yang diterima karyawan. Jadi gajinya nanti ada pajaknya sebesar 0,05%. Berikutnya line 33 ada quote and line untuk spasinya nanti. Lalu di line 34 ini ada garis-garis yang panjang ini, fungsinya ini sebagai pemisah antara di sini ada informasi yang dikeluarkan atau outputnya nanti. Lalu di sini akan di bawahnya ini setelah garis-garis ini akan ada output untuk kita menginputkan data karyawan perusahaan. Seperti yang di line 37 ini ada outputnya itu data karyawan perusahaan kereta api. Lalu ada quote and line, dan di line 40 ini ada outputnya itu berupa masukan jumlah karyawan. Nah, di 41 ini, di line 41 ada chain jum. Maksudnya di sini untuk chain ini untuk menginputkan, sedangkan untuk outputnya adalah menggunakan count. Nah, chain jum atau jumlah. Berarti di sini nanti masukkan jumlah karyawan. Nah, misalkan kita mau jumlah karyawan yang mau kita masukkan ada 2, berarti nanti akan masuk di ini, jum ini. Berarti 2. Misalkan 2, maka kita inputkan 2. Nah, lanjut di line 42 43 ini ada quote and line. Ini sebagai spasi juga. Lalu di line 45 ini ada percabangan for. Di sini ada integer i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan jum, i plus plus, dimana nanti setiap bilangannya itu akan terus bertambah dimulai dari angka 1. Nah, ini berfungsi untuk di line 46 ini untuk output karyawan ke, nah ini di sini misalkan dimulai dari, kan tadi mulai 1, berarti karyawan ke 1, terus nanti yang di bawahnya juga karyawan kedua, karyawan ketiga, dan seterusnya. Tergantung tadi di line 40 ini jumlah karyawan yang kita masukkan. Misalkan 2, maka batasnya dari sini nanti akan jadi karyawan kedua. Lanjut di line 48, di sini ada code masukkan nama. Jadi di sini kita inputkan nama dari karyawan tersebut. Nah, input nama nanti akan masuk ke dalam ini, nama. Terus di sini juga ada masukkan posisi. Nah, sesuai tadi posisinya misalkan masinis, jadi posisi pertama atau ke-1 dan seterusnya sampai ke-9. Masuknya ke posisi. Terus di line 52 ini ada masukkan jumlah jam kerja. Berarti jam kerjanya itu ada berapa, misal di atas 140, maka sisanya yaitu masuk jam kerjanya. Tadi nama itu masuk ke nama, masuk ke ini, terus posisinya itu masuk di sini posisi, terus jam kerjanya itu masuk ke ini di kerja. Lalu masuk ke percabangan switch case. Di sini di line 56 ada switch case, di mana ini untuk menentukan posisi-posisi atau aturan-aturan untuk posisi yang kita tentukan. Misalkan tadi posisi 1 ada masinis, maka di sini masuk ke case 1.
Nah, gapok atau gaji pokoknya itu sebesar Rp9.458.000 dan tunjangan pengabdiannya itu sebesar Rp3.750.000. Nah, ini K1 ini fungsinya sebagai aturan atau gaji dan tunjangan untuk masinis. Lalu K2 tadi untuk kondektur dan seterusnya sampai K9. Ini sesuai dengan nomor urutnya tadi. Nah, break di sini sebagai berhenti. Jadi jika kita udah masukkan satu, karena di sini ada break, maka lanjut ke program selanjutnya. Nah, nanti akan masuk ke sini, akan dibaca di sini. Nah, lalu di sini ada di line 93 ini ada default, gapok, gaji pokok itu sama dengan 0, tunjangan pengabdian sama dengan 0. Nah, ini maksudnya jika yang dimasukkan nanti pada posisinya itu kan tadi ada 9 posisi. Jika melebihi posisi tersebut atau tidak sesuai dengan posisi tersebut, maka gaji pokok dan tunjangannya itu akan dijumlahkan menjadi 0 atau tidak ada, karena hanya ada 9 sesuai dengan posisi yang telah ditentukan. Lalu di sini juga ada percabangan if else, dimana jika jam kerjanya itu lebih besar dari 140, maka ini akan menjadi gaji atau menjadi jam lembur, dimana rumusnya jam lembur sama dengan jam kerja dikurang 140. Nah, di sini ada else, jika jam kerjanya itu 140, maka di sini kan 0, maka jam lemburnya itu akan 0. Karena if jika ini jam kerjaan di atas 140, maka masuk ke dalam jam lembur. Nah, jika tidak atau salah else, maka itu akan menjadi 0 karena dia tidak lembur. Lalu di line 104 di sini ada gaji lembur. Nah, rumus gaji lembur itu jam lembur dikali setiap 1 jam lembur itu sebesar Rp98.350. Lalu ada pajak pokok itu sebesar 0,05 kali gaji pokok. Ada pajak lembur itu 0,05 kali gaji lembur. Lalu ada total pajak yaitu pajak pokok ditambah pajak lembur. Dan di line 108 ini ada gaji bersih. Untuk menghitung gaji bersih itu pertama ada gaji pokok ditambah tunjangan pengabdian ditambah gaji lembur. Nah, jika sudah maka dikurangi total pajak. Di line 109 ini ada hot and line atau untuk spasinya nanti. Lalu di line 112 ini seperti tadi ada garis-garis sebagai pemisah, dimana di sini nanti akan ada output atau hasil dari perhitungan yang sudah dilakukan. Di line 114 di sini ada output berupa berikut ini jumlah gaji yang didapatkan oleh karyawan kereta api. Nah, ini masih sama code line, ini untuk sebagai enter atau nanti sebagai garis yang kosong. Lalu ada perjamuan per lagi. Untuk I itu sama dengan 1, I kurang dari sama dengan jum, I plus atau terus bertambah lagi. Nah, ini fungsinya untuk yang ini. Untuk di line 120 ini untuk karyawan ke 1, 2, 3 sama seperti yang di atas tadi. Lalu ada output. Nah, di sini code nama. Nah, namanya siapa? Seperti sini nama. Ini kan sudah diaraikan tadi. Jadi nama keberapa, misalkan tadi ke 1. Namanya siapa? Sudah di-outputkan di atas. Lalu di sini juga ada gaji pokok, gaji lembur, pajak gaji pokok, pajak lembur, total pajak, tunjangan pengabdian, gaji diterima. Nah, di sini akan muncul sesuai dengan yang kita inputkan di atas, dan akan keluar outputnya itu sesuai dengan yang sudah diproses pada rumus-rumus atau program-program yang di atas ini. Oke, lanjut.
Di line 134 ini kita akan menemukan garis-garis lagi, itu sebagai pemisah juga. Lalu ada di line 136 ini ada pertanyaan, apakah Anda ingin mengulang kembali program ini, ya atau tidak? Yaitu ya, yaitu tidak. Nah, di sini ada untuk input ulang. Berarti kita menentukan iya atau tidak. Karena kan ulang tadi di atas udah kita karakterkan atau udah di program char itu ulang untuk mengulang. Nah, di mana langsung ke while, di mana ulang itu sama dengan T. Ulang itu nanti akan mengulang program itu dari awal sampai dari awal lagi, dari nol lagi. Lalu di sini ada output juga, terima kasih telah berkunjung dan menggunakan aplikasi ini sampai berjumpa kembali. Nah, di sini ada return 0. Maksudnya akan untuk ini fungsinya untuk mengulang program itu kembali, program ini kembali. Baik, langsung saja kita coba programnya apakah bisa berjalan. Langsung saja kita compile and run. Nah, di sini program sudah muncul. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa outputnya akan berupa seperti ini. Selamat datang di program perhitungan gaji karyawan perusahaan kereta api. Di sini ada spasi atau enter atau garis kosong. Lalu berikut ini adalah daftar posisi kerja karyawan perusahaan kereta api, 1 masinis, 2 kondektur, dan seterusnya sampai 9 itu Polsuska. Dan note-nya seperti yang saya bilang, yang pertama ada masukkan posisi kerja karyawan sesuai nomor urut di atas. Nah, ini harus kita perhatikan. Bila jam kerja melebihi 140 jam, maka masuk ke dalam jam kerja lembur. Dan ketiga, pajak gaji sebesar 0,05% dari gaji yang diterima karyawan. Nah, langsung saja kita coba. Di sini masukkan jumlah karyawan. Misalkan kita masukkan jumlah karyawan sebanyak 3 orang. Kita enter. Nah, di sini muncul karyawan keberapa? Karyawan ke-1. Masukkan nama, misalkan namanya Dimas. Kita enter kembali. Masukkan posisi. Nah, posisi sesuai tadi. Nomor 1 sampai 9. Kita ingat, masukkan posisi kerja karyawan sesuai nomor urut yang di atas. Nah, misalkan dia seorang masinis, maka kita masukkan angka 1, kita enter. Masukkan jumlah jam kerja. Misalkan dia kerja sebanyak 143 jam. Kita enter. Nah, lanjut ke karyawan kedua. Misalkan namanya Adi. Kita enter. Posisi. Sesuai di sini, misalkan dia berposisi sebagai PPKA, yaitu nomor 3. Berarti masukkan angka 3, enter. Dan jumlah jam kerjanya misalkan dia 147 jam. Lalu karyawan ketiga, misalkan namanya Bagas. Kita enter. Posisinya misalkan dia sebagai teknisi sinyal telekomunikasi dan listrik atau sintelis, itu ada di nomor 6, maka kita inputkan angka 6. Kita enter. Jam kerjanya misalkan 157. Kita enter. Nah, di sini keluar hasil dari program yang sudah kita inputkan tadi. Outputnya seperti ini. Berikut ini jumlah gaji yang didapatkan oleh karyawan kereta api. Karyawan pertama itu namanya Dimas tadi, gaji pokoknya. Gaji pokok tadi yang sudah kita masukkan di Sweetcase itu sebesar 9.458.000. Lalu gaji lembur. Nah, kenapa dia ada gaji lemburnya? Karena dia tadi 143. Berarti dia lembur 3 jam. Dimana tadi 3 jam itu berarti 3 dikali 98.000 sekian. Nah, totalnya sebesar 295.050 rupiah. Lalu pajak gaji pokok yang sudah dikali 0,05% sekian, dan totalnya sekian. Ada tunjangan pengabdian yang sesuai yang sudah kita inputkan di program Sweetcase tadi, sebesar 3.750.000 rupiah. Dan gaji yang diterima, gaji totalnya itu ada 13.015.039 rupiah, 398 rupiah. Karyawan kedua ada Adi tadi, gaji pokoknya sebesar 5.590.000 rupiah. Gaji lemburnya tadi dia lembur sebanyak 7 jam karena 147 jam.
maka 7 dikali 98.000 sekian jadi 688.450 rupiah. Pajak gaji pokoknya sekian, pajak lemburnya sekian, total pajaknya gaji pokok ditambah gaji lembur jadi 313.922, tunjangan pengabdian sebesar 1.213.000, dan total gaji terima tadi dari total gaji pokok ditambah gaji lembur yang sudah dikurangi total pajak, lalu ditambah tunjangan pengabdian ada 7.177.528 rupiah. Dan terakhir ada karyawan ketiga yaitu Bagas, gaji pokoknya sebesar 4.690.000, gaji lemburnya tadi karena dia lembur sebanyak 17 jam, 157 jam itu dikurang 140 jadi 17 jam dia lembur, totalnya 1.671.550 rupiah. Dan gaji yang diterima dari totalnya itu 7.599.853 rupiah. Nah, lanjut di sini ada, apakah Anda ingin mengulang kembali program ini? Jika iya, inputkan Y. Jika tidak, inputkan T. Maka coba kita ulang Y apakah akan berjalan programnya. Kita enter. Nah, programnya berjalan. Mulai dari awal kembali. Ini ada selamat datang. Misalkan kita coba saja langsung tekan 2 karyawan. Nah, namanya misalkan Rizal, posisinya misalkan sebagai administrasi atau nomor 7. Jumlah jam kerja misalkan dia jam kerja 140. Nah, kalau secara hitungan harusnya dia tidak lembur. Apakah nanti gaji lemburnya itu akan keluar atau tidak? Mari kita coba lihat nanti. Kita enter. Karyawan kedua misalkan namanya Taufik. Kita enter kembali, posisinya misalkan sebagai Posuska atau nomor 9. Kita enter. Masukkan jumlah jam kerjanya. Jam kerja misalkan 141. Atau kalau secara hitungan harusnya 1 jam dia lembur. Kita enter kembali. Nah, sini outputnya sudah keluar. Berikut ini jumlah gaji yang didapatkan oleh karyawan kereta api. Karyawan pertama tadi Rizal, dia kan hanya kerja 140 jam. Nah, terbukti di sini gaji lemburnya sebesar 0 rupiah karena itu merupakan jam kerja normal yang harus dikerjakan tiap minggunya, tiap bulannya. Jadi dia tidak ada lemburan atau gaji lemburnya 0. Maka totalnya bisa dilihat dari tampilan ini, total gaji yang diterima 5.198.200 rupiah. Dan kedua itu ada Taufik, gaji pokoknya sebesar 4.050.500 rupiah. Nah, gaji lemburnya tadi karena dia hanya lembur 1 jam, karena 141 jam, jadi dia hanya lembur 1 jam. Maka di sini terhitung bahwa gaji lemburnya itu sebesar 98.350 rupiah. Pajaknya sekian, tunjangan pengabdian sekian, dan gaji yang diterima itu 4.976.908 rupiah. Nah, kita lanjut di sini. Apakah Anda ingin mengulang kembali program ini? Jika ya, itu ketikkan Y. Jika tidak, maka T. Karena kita tadi sudah mencoba untuk Y atau ya, maka sekarang coba kita untuk tutup untuk T. Kita inputkan T. Apakah berhenti? Nah, berhenti. Maka program ini berjalan dengan baik. Tidak ada kendala dalam pengoperasian program ini. Maka saya cukupkan. Sampai sekian, saya kembalikan ke Faras. Terima kasih. Ya, sekian presentasi atau penjelasan video program tugas besar dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.